Pergi kamu, pergi! Jangan ganggu saya, pergi! 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 Pak Ustadz, ini uang sumbangan dari warga? Ini uang sumbangan dari warga untuk keperluan renovasi masjid. Ini Ana serahin ke ente karena ente sebagai bendahara di masjid ini. Tolong ente simpan baik-baik dan gunakan untuk keperluan renovasi. Baik Pak Ustadz. Nanti juga Ruslan yang akan mengordinir semua kebutuhan dan keperluan. Tolong ente siapkan keuangannya untuk kebutuhan beli semen dan material yang lainnya. Baik Pak Ustadz, pasti saya akan jaga amanah Pak Ustadz. Saya juga akan mengkoordinir tukang-tukang di sini agar pembangunan masjid ini tepat pada waktunya pada akhir bulan ini, Pak. Iya, semuanya ane percayain ke ente. Gak mau Bu, Alisa udah kenyang. Aduh, kamu dari pagi tuh belum makan, gimana bisa kenyang? Ayo dikit aja. Kalau kayak gini kamu nanti tambah sakit. Ayo nak, ayo sedikit aja. Gak mau Bu, Alisa udah kenyang. Alisha, ayo sedikit. Astagfirullahaladzim. Nak, kamu kenapa? Bu, badan Alisa rasanya sakit semua. Ya Allah, gimana ini? Mana Mas Dion belum pulang? Waalaikumsalam. Mas, Alisa kenapa sayang? Ayo kita bawa ke rumah sakit. darah lagi, Mas. Udah, kita langsung bawa ke rumah sakit sayang. Ayo. Mas, kita mau pakai apa? Kita nggak punya uang. Udah deh, kamu tuh nggak usah mikirin itu semua. Yang penting anak kita sekarang bisa sembuh. Ya, ayo sayang sini. Ya. Pelan-pelan. Perhati, Mas Gun. Karena aku sudah menyumbangkan kekayaan aku 10 juta. Biar masyarakat Kampung Kucrit ini tahu. Ya enggak? Beda sama yang sebelah. Enggak pernah melakukan hal-hal baik untuk masjid. Sombong amat sih kamu. Itu ria namanya. Ria dari mana sih Pak RT? Tadi nyumbang pakai ngomong-ngomong. Aku cuman memberitahukan. Loh kan kita menyatakan dengan baik. Dan separuh dari harta aku lagi, 20 juta sudah aku gelindingkan. Aku persiapkan untuk Korati. Buat saya, Untuk membangun masjid. saya begini-begini alhamdulillah bisa nyumbang sendiri dengan semampu saya. Kamu nggak usah maksa-maksa Neng Rati. Biarkan Neng Rati nyumbang itu dengan keikhlasan dia sendiri. Ya kan? Kalau kamu tambahin itu bukan dari dia. Loh kita sebagai manusia yang lebih harus menyumbang. Jadi nyumbang langsung aja, nggak usah Neng Rati. Jangan kau kumpulkan hartamu. Memang kau mengerti bahwa mengumpulkan harta itu bisa menyelamatkanmu dari api neraka? Tidak. Hebat loh. Iya kan? Ya, saya setuju. Makanya aku membantu Porati. Kecuali orang yang tidak mampu. Iya kan? Iya betul. Tapi benar apa kata Pak RT juga. Pak Bang Bopak, nyumbang donasi, zakat dan sebagainya, infak adalah itu rasa bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pas. Tapi nggak perlu dibicarakan di depan umum atau Loh ini kan nggak dibicarakan di depan umum. Ini kita keluarga. Maka aduh masa saling fitnah sih. Udah nyumbang aja, tergantung niat. Iya. Waalaikumsalam. Satu aja tuh. Loh iya, tadi Pak RT sama Bang Bopak belum datang ya, saya buatin buat Mas Gun dulu. Loh, aku dari tadi berdiri di sini tentang sumbangan, tapi kok satu. Tapi emang bener kata Raisa. Tadi kan waktu Raisa mau bikin minum, Bang Bopak sama Pak RT belum datang. Jadi ya bikinnya satu. Kan? cuman ini satu-satunya cara supaya gue bisa dapat duit cepat. Dion? Ngapain ente malam-malam begini di masjid? Mau sholat tahajud juga? Bukan Pak Ustadz, tadi saya ngambil kunci rumah saya ketinggalan. Wah, kebetulan sekali Mas. Gimana kalau kita sholat tahajud sama-sama?
Aduh, maaf nih, bukannya saya nggak mau ikut, tapi kan anak saya lagi dirawat di rumah sakit, jadi saya mesti buru-buru pulang. Astagfirullahaladzim. Semoga anak ente lekas sembuh ya. Iya Pak Ustadz, makasih banyak. Ya udah saya langsung jalan ya. Mari Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, cepet sembuh ya. Ibu nggak mau kamu sakit terus kayak gini. Ibu minta maaf ya, Nak. Ibu belum bisa kasih kamu perawatan yang terbaik. Mas, aku takut kalau kita nggak bisa bayar rawat inap rumah sakit ini, Mas. Udah kamu tenang aja ya. Aku udah bayar setengah biaya perawatannya. Serius, Mas? Mas dapat uang dari mana? Udah kamu tuh gak usah banyak tanya. Yang paling penting sekarang anak kita bisa sembuh. Iya, tapi Mas pinjem uang ya? Kamu tuh bisa nggak kalau nggak banyak tanya? Hah? Aku nih udah capek, tahu nggak? Lagian semua ini tuh udah jadi tanggung jawab aku sebagai kepala keluarga buat cari uang. Iya, aku minta maaf, Mas. Aku cuman khawatir aja. Ya udah, aku balik dulu ya. Aku mau urus renovasi masjid. Kamu jagain Alisa. Kalau ada apa-apa kamu hubungin aku. Iya, Mas. Lihat Mas. Ini bener Mas, ngantar material ke masjid ini. Bener kok Pak, ini alamatnya. Masjid Kampung Kucrit. Ya tapi harusnya 2 pickup mobil pasir sama 20 sak semen, ini cuma 10. Tapi pihak masjid masanya emang segitu doang Pak. Ya, tapi nggak sesuai dengan permintaan. Waduh, kalau itu saya kurang tahu Pak. Coba aja Bapak koordinasi sama pihak masjidnya Pak. Ya sudah, makasih ya. Ya, sama Pak. Mas John, maaf ini. Kok pasirnya cuma 1 bak saja? Harusnya kan 2 bak. Terus semen harusnya 20, ternyata cuma 10. Apa nanti dikirim lagi atau gimana Mas? Emang segitu Mas Ruslan. Karena ternyata saya cek nih harga semen, pasir segala macam lagi pada naik nih. Kalau saya paksain beliin sesuai permintaan Mas Ruslan, yang ada saya nggak bisa bayar upah tukang lagi. Oh gitu. Bukannya gitu Mas, kalau materialnya cuma segini takutnya renovasi masjid tidak maksimal. Iya, saya juga bingung sih Mas mesti gimana karena saya juga mesti pintar ngebagi-bagi uang. Atau gini aja, saya minta tolong Mas Ruslan maksimalin aja dulu pakai bahan yang ada. Nanti kalau ada kucuran dana lagi, baru saya atur. Gimana tuh? Sudah. Iya udah, saya tinggal dulu ya Mas ya. Mari Mas. Sayang bangun sayang. Alicia bangun nak. Alicia bangun sayang. Dok. Mohon maaf Bu, pihak rumah sakit sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak lain. Nyawa anak Ibu tidak bisa kita selamatkan Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alicia. Kenapa kamu tinggalin ibu, nak? Alicia bangun sayang. Alicia jangan tinggalin ibu kayak gitu. Alicia sayang. Alicia. Saya berharap sumbangan dari warga itu bisa dipergunakan dengan baik dan selayaknya. Wah, nambah lagi nih uangnya. Gue jadi bisa lunasin uang rumah sakit. Terus sisanya bisa gue pakai buat biaya hidup gue sendiri. Lagian kan kalau jadi bendahara masjid kayak gini emang gak ada duitnya. Kalau nggak kayak gini, gimana mau makan enak gue? Iya, siapa ya? Tadi saya lihat itu tembok yang sebelah jendela itu kayaknya udah kropos tuh. Mesti diplester lagi. Sama nih plafon juga udah pada rusak gini ya. Siap Pak RT. Kebetulan kan memang masjid ini bangunan lama.
Jadi memang banyak yang harus direnovasi Pak RT. Ya, saya percaya sama kamu. Maaf, sebentar Pak RT. Halo? Halo, Mas. Kenapa Bel? Alisha meninggal, Mas. Hah? Alisa meninggal? Ya udah, aku langsung sana sekarang ya. Pak RT, saya pamit dulu ya. Iya, cepat diurus sananya. Alisa sayang, sekarang kamu udah gak ngerasain sakit lagi, nak. Ibu ikhlas ngelepasin kamu. Mbak, memangnya Alisa sakit apa? Leukemia stadium akhir. Astagfirullahaladzim. Leukemia. Kasian banget orang tuanya Alisa, pasti udah keluar uang banyak banget, Dan. Karena leukemia itu kan pasti biaya pengobatan dan obatnya itu mahal banget. Dion, Bella, ente jangan terus-menerus larut dalam kesedihan. Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Hurairah pernah berkata, anak-anak kecilmu, dalam riwayat lain dikatakan anak-anak kecil mereka. Mereka akan menjadi kunang-kunang di dalam surga. Seorang dari mereka akan menemui ayahnya dan ibunya. Kemudian memegangi bajunya, tidak berhenti sampai Allah memasukkan dia, ayah dan ibunya ke dalam surga. Oleh karena itu, ikhlaskan saja. Sebelum kita meninggalkan pemakaman ini, mari kita doakan agar almarhumah Alisa tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arham hurbatahu. Wa asil wahdatahu. Wa anis ahsatahu. Wa amin ra'atahu. Wa askin ilaihi min rahmatik. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Mari Pak Ustadz. Mari, bapak-bapak, ibu-ibu. Permisi Mas, Mbak. Selamat tinggal, Alisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya Pak Ustadz ya, kenapa ini semennya dikurangin? Saya khawatir bangunannya kurang bagus nanti. Tahu sendiri kalau kurang semen, bisa pondasinya nggak kuat Pak Ustadz. Maksud ente gimana? Kan sudah disesuaikan semuanya. Tapi kenyataannya nggak begitu Ustadz. Kebutuhan 20, kenapa 10 sak yang turun? Astagfirullahaladzim. Iya deh, Ustadz silakan deh. Saya mau yang lainnya lagi. Iya, iya. Ruslan, sini ente. Ya Pak Ustadz. Tolong ente jelasin ke Ani. Tukang ente tadi bilang semennya kurang. Bukannya semua udah disesuaikan? Saya juga kaget Pak Ustadz. Ternyata material-material yang datang ke masjid ini semuanya pada kurang. Mas Dion ternyata hanya pesan 10 sak semen saja Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Begini Pak Ustadz, saya emang baru pesannya 10 sak Pak Ustadz. Karena saya pikir pakai 10 sak juga udah cukup. Nanti kalau misalkan kurang baru saya pesan lagi. Tapi Pak Ustadz tenang aja, pasti bakalan saya urus kok. Oh begitu. Ya udah, ente urus. Ini tukang kan sekarang kekurangan semen. Nah sekarang yang Ani mau tanya, uang sumbangan warga masih ada nggak? Masih ada Pak Ustadz, masih. Tapi nanti mesti saya hitung-hitung dulu karena saya belum ngecak-cakin tuh buat upah tukang sama uang makannya segala macem. Iya. Wah gawat, duitnya tinggal segini. Tinggal segini mana cukup gue buat beli semen sama yang lainnya.
Gimana caranya supaya orang-orang nggak tahu kalau duitnya udah gue pakai? Aduh, Mas Dion, kenapa kok sampai bungkuk-bungkuk gitu? Aduh, nggak tahu nih Mas. Tiba-tiba punggung saya berat banget. Ya sudah, lebih baik Mas Dion pulang istirahat ya. Iya Mas, ini juga saya mau pulang kok. Mari Mas. Iya. Astagfirullahaladzim. Apa aku nggak salah lihat? Semoga saja ini hanya halusinasiku saja. Dam, emangnya Mas Dion jam segini ada ya di masjid? Biasanya sih ada. Cuma mau nggak mau kita harus serahin ini kan ya. Uang sumbangan ini. Soalnya aku takut kalau megang-megang uang begini. Apalagi buat masjid. Iya juga sih. Mas Dion? Kenapa kok jalannya begitu? Nggak tahu nih, punggung saya sakit banget. Mas Dion salah urat kali, coba aja diurut Mas. Mas Dion kebetulan saya ketemu sama Mas Dion. Saya mau ngasih ini sumbangan dari remaja kampung sebelah untuk renovasi masjid. Wah, kebetulan banget nih. Ada angin seger ketemu Adam bawa duit. Untung bukan dikasihin ke Ustadz sakit. Dam, ya udah biar disimpan di saya aja. Sini. Biar saya yang pegang aja aman kok. Mas Dion, biar saya antar ya pulang ya. Kasihan saya nggak tega ngeliatnya. Udah, nggak apa-apa Dam. Saya bisa pulang sendiri. Ya udah, saya jalan dulu ya. Dam, Kenapa kan ya? aku tadi lihat di punggungnya Mas Dion itu kayak ada orang, tapi pas aku cek sekali lagi orangnya udah nggak ada. Kamu salah lihat kali. Dam, jangan-jangan Mas Dion jalannya bungkuk kayak gitu gara-gara di punggungnya ada hantu yang nempel, Dam. Serem banget, ya Allah. Ada-ada aja kamu nih. Udah, sekarang kita pulang ya. Udah. Jamunya Juminten. Ini kok ada box di sini ya? Terserah Jum kepo. lagunya apa. Aduh. Mas Amel, kira-kira dong. Aduh, make upnya. Kenapa sih Neng Juminten? Jum itu kan dandannya tuh lama. Oh iya. Aduh, surprise Neng Juminten. Maaf saya. Ini paketannya siapa? Paketan. Nggak bawa apa-apa dari tadi begini aja, Bis. Makanya sini nih, lihat tuh. Tuh, paketannya siapa tuh? Mas Emil, Mas Bisma. Diambil ya, Jum kepo. Oh iya udah. Tar dulu Neng Juminten. Neng Juminten masa nggak tahu sekarang ini lagi musim yang namanya bom. Kira-kira dong. Tadi udah ngagetin. Yang di berita aja kan bikin jantung Jum kebat-kebit. Bener. Dicek dulu. Ya udah, kalau ada apa-apa biar Mas Bisma duluan ya. Gak boleh kayak gitu, Jum. Jangan sembarangan lu, Bis. Soalnya yang kejadian di berita aja modelnya kotak juga. Mas Bisma, kira-kira ya. Papa. Kok kayak ada suara Alisa? Gak mungkin. Ini pasti cuma halusinasi gue dong. Bella! Bella! Ada apa, Mas? Ini coba tolong kamu beli koyo sama buat pegel-pegel di warung ya. Badan aku sakit-sakit banget. Nih. Ini kamu pakai uang apa? Ini uang dari sumbangan pemuda kampung sebelah buat renovasi masjid. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu nggak boleh pakai uang ini, Mas. Ini amanah, Mas. Alah, kamu nih apa sih, orang cuma 100.000 kok. Nanti juga aku balikin. Awalnya emang sedikit, Mas. Lama-lama jadi kebiasaan. Kamu tuh udah gak usah ceramah deh sama aku. Aku udah bosan denger ceramah di masjid. Paham kamu? Mendingan kamu sekarang cepetan jalan ke warung sana beli. Cepet!
Assalamualaikum. Wah, waalaikumsalam. Berarti, Sista. Mas Ruslan, ini saya bawain makanan kecil buat para tukang gigit. Waduh, terima kasih nih. Berarti Mas Sista, mau jadi repot-repot bawain makanan kecil. Nggak repot-repot, itu sumbangan dari kami. Ada juga ibu-ibu pengajian yang nyumbang. Ya, semoga berkah ya. Sista jadi seneng deh. Masjid di Kampung Kucrit bakal lebih bagus dan lebih besar. Amin. Pak. Kok snack doang sih? Barusan. Terus jatah makan siangnya mana? Loh, bukannya habis sholat zuhur Mas Dion ngasih uang makan siang buat kalian? Dari tadi kita nungguin, Bang. Sampai ada kelaparan begini nih, Bang. Mas Ruslan, apa Mas Dion itu suka terlambat ngasih jatah makan siang ya? Kan kasihan para tukangnya. Kalau nggak makan nanti kehabisan tenaga, kecapean kerjanya. Iya nih, Bu Ratih. Nggak seperti biasanya Mas Dion terlambat. Coba nanti saya cek. Soalnya jam segini Mas Dion juga belum datang. Ya ampun, Sista jadi kasihan deh. Mereka kerja dari pagi sampai malam, tapi makan siang aja nggak dikasih. Ya udah kita pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Mas Dion kemana? Ini jam segini kok belum nongol. Ini siapa yang ngasih makan tukang-tukang nih? Aduh, yes. Mas Dion, baru jam segini baru kelihatan Mas. Mau nanya itu tukang-tukang kenapa belum dikasih uang makan siang ya Mas? Lo nggak ngeliat gue lagi sakit kayak begini? Kalau belum dikasih uang makan siang lo urus dong. Lo kan mandor. Lo talangin kayak pakai duit pribadi lo. Iya ya Mas, maaf saya nggak tahu Mas. Makanya lo lihat-lihat kalau mau ngomel. Ya, maaf ya. Oh ya Mas Dion sudah beli sisa 10 sak yang belum dikirim belum? Soalnya semuanya udah pada habis Mas. Kalau udah gampang nanti gua urus. Bawel lo. Ya sudah, kalau gitu saya permisi dulu Mas. Ribet banget jadi orang. Sista, kamu lagi ngapain nih? Ini biasa Kak, aku lagi masukin biskuit Roma kelapa ke dalam toples ini Kak. Terus aku beli banyak nih. Aku tahu, pasti supaya dapat hadiah rezeki miliaran ya. Iya benar banget Kak. Tuh menangkan hadiah ratusan juta tiap minggunya. Wih, aku cobain ya, mau ya? Iya, aku suka banget nih. Tapi aku mesti kirim kodenya nih Kak. Caranya gimana sih? Caranya ini kan ada untuk ngegosoknya. Nah nanti setelah digosok pakai koin keluar kode unik. Nah kode uniknya itu kirim SMS ke 0812 7-nya 5 kali terus 089. Gampang banget ya Sis ya? Iya, makanya nih siapa tahu aja salah satunya kan Sista bisa dapat. Kita harus ngumpulin yang banyak, siapa tahu kita dapat. Harus banget. Terus kalau misalnya kita tahu kita menang atau enggak gimana? Gampang Kak, pokoknya kita ngelihatnya setiap hari Selasa dan Jumat di acara Facebooker di Antv. Iya dong, jadi caranya gampang banget ya Sis ya, siapa tahu kita beruntung. Nah makanya kakaknya juga beli yang banyak nih. Jangan-jangan diem-diem ada ya di rumahnya ya banyak. Aku stok nih yang banyak, aku gosok terus aku kirim SMS siapa tahu aku menang. Benar banget. Ini Pak RT, ini kotak hitamnya Pak RT. Nyanjung? Bukan Bang Daus, ini injungnya tuh curiga. Kedengeran nggak? Tuh kan? Tik tak tik tok tuh. Ya gitu bunyinya. Bang Daus. Dek gitu. Ini bom ini. Astagfirullahaladzim. Aduh. Bom ini. Pak RT, Jun belum kawin Pak RT. Bang Daus. Bang Daus. Jangan nakut-nakutin sama si Teh. Iya ini bom ini. Pak RT. Ngawur ya.
jangan, Bang. Saya belum dapat yang latih. Loh. Lah, ya podo toh. Jun juga belum kawin. Udah Bapak RT aja. Iya, gue juga belum dapat penglaris. Suara gimana? Aduh, Bang Daud, gimana nih Bang Daud? Marketnya. Kalau meledak gimana? Ini dari suaranya beneran bom nih. Daripada begitu mending kabur aja. Kabur. Ayo, kabur. Marketnya. Kenapa di bawah itu? Pak RT. Itu nggak betul. Apa? Kenapa di sini pindah ke situ? Kamu kabur. Iya. Nah, baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Raisa, kamu nggak pulang ke rumah kamu? Pulang? Enggak sih Mbak, aku ngerasa masih nyaman banget tinggal di sini. Enak, rame. Ada Sista juga. Gitu ya. Tapi rumah kamu kan udah lama tuh ditinggal. Apa nggak nanti rusak atau apa? Kan perlu dibersihin, perlu dirawat gitu loh. Iya Mbak. Mama kenapa nanya kayak gitu? Ya nggak apa-apa sih, Sista. Mama kan cuma nanya. Soalnya Raisa kan punya rumah sendiri dan perlu dirawat. Kalau ditinggal lama-lama nanti pada rusak lagi barang-barangnya. Oh, jadi bukan karena cemburu nih. Siapa yang cemburu? Orang nggak ada yang cemburu. Orang nanya bener. Ya kan Raisa punya rumah kan? Masa Mama nggak tahu adik Mama sendiri? Iya. Iya Mbak. Tapi ya udah terserah kalau emang kamu masih betah di sini. Terus nggak ngerasa keberatan dengan jarak tempuh itu ke kampus, ya terserah kamu juga sih. Habis di sini enak banget Mbak, ada Aldo, Adam, Sista, ada Mbak juga rame nemenin. Enak tiap hari aku masakin ya. Iya, masakannya Mbak enak daripada aku di rumah sendiri ya. Iya sih. Ya udah terserah lah. Masuk dulu ya. Ustadz, saya perhatikan seminggu ini renovasi masjid tuh nggak ada perkembangannya ya. Kenapa ya? Mas Gun, semua uang dari warga dan para penyantun sudah dipakai untuk membeli kebutuhan renovasi dan biaya tukang selama proses perbaikan masjid. Ani sendiri juga bingung nih, kenapa bisa jadi kayak gini. Pak Ustadz, Mas Adam, Mas Gun, saya sebagai mandor sekali lagi minta maaf. Memang ada kekurangan di material untuk membangun renovasi masjid ini. Masih kurang. Waktu itu kan saya udah kasih uang sumbangan dari remaja kampung sebelah ke Mas Dion. Pak Ustadz udah dikasih tau belum? Si Dion nggak ngasih tahu apa-apa kan? Iya Pak Ustadz, saya juga bingung karena tukang-tukang saya juga pada ngeluh kalau Mas Dion ini suka terlambat ngasih uang makan siang dan jatah mereka sering dikurangin. Astagfirullahaladzim. Sepertinya ada yang nggak beres sama si Dion. Biar nanti Ana yang ngomong langsung sama dia, ya. Itu kalau gitu kita jalan aja. Ya. Makasih ya. Ya. Waalaikumsalam. Lisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz Syakib.
Ada apa Ustaz? Dionnya ada? Aneh pengen ketemu suami ente. Mas Dionnya ada, sebentar saya panggilin ya. Mas Dion! Mas Dion, ada Ustadz Syakib nih. Pak Ustadz. Dion, Aneh mau nanya nih sama ente. Tadi Ruslan ngomong sama Aneh, katanya jatah uang makan tukang ente nggak kasih. Terus bahan-bahan material juga masih banyak yang kurang. Ada satu lagi yang Ana mau tanya sama ente. Ente sudah terima uang sumbangan dari Adam, bener itu? Tapi ente nggak ngomong sama Ana. Itu dia Pak Ustadz, justru saya baru mau lapor ke Pak Ustadz. Kalau soal upah emang sengaja Pak Ustadz saya tipis-tipisin. Karena dana kita udah mulai mau habis. Kalau soal bahan material emang sengaja Pak Ustadz saya keluarinnya pelan-pelan biar uangnya nggak cepet habis juga Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz tenang aja, besok bakalan saya tambah lagi ya. Dion, ente ini dikasih kepercayaan megang amanah warga. Jadi ente mesti berkata jujur dan transparan. Ini masalah uang sumbangan untuk renovasi masjid. Ente jangan main-main dengan hal yang seperti ini. Azab Allah tantangannya. Sialan nih si Ruslan. Gara-gara dia ngadu, Ustadz Syakib ini mulai curiga sama gua. Paham? Paham Pak Ustadz. Pokoknya Pak Ustadz tenang aja. Uang bakalan aman di tangan saya. Ya udah, kalau gitu Aneh mau pamit. Tapi bener nih, besok bahan-bahannya ditambah lagi ya. Dan jangan lupa upah tukang dan makanannya dicukupin. Kasihan mereka. Mereka juga kan sudah berkeluarga, ya. Mereka butuh untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Ya udah ya. Aneh pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kenyang juga ya, alhamdulillah. Bang Daus, Bang. sini udah selesai nih. Iya, Mama Adam. Nih. Ya. Bang, tumben mangkal di sini, Bang. Iya, maaf ya. Iya, jadi saya nggak enak juga nih. Habis di pangkalan katanya ada bom. Hah, ada bom? Emang di kampung Kucit ada teroris, Bang Daus? Nggak tahu, pokoknya ada kotak. Terus katanya bom gitu. Astagfirullahaladzim. Bang, saya juga dapat berita dari Juminten katanya ada bom di sana. Nah itu. Tapi saya nggak yakin, Bang, apa benar atau enggaknya. Ya udah Mas Gun, kalau nggak yakin mendingan ikut aja, ayo. Ya udah sekarang. Iya, ayo. Ya udah mendingan cepetan dicek, Mas Gun, Bang Daus. Bang, tapi haus. Ntar aja kalau minumnya gampang itu ada di gerobak. Oh ya udah. Ya, makan. Iya, Bang. Nggak ada ya. Asik. Ya. Ya udah cepetan Saya permisi dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, minumnya nanti di sana ya. Iya. Kelak nih, ada minum. Waduh, iya yuk. Assalamualaikum. Mas, apa benar kamu udah mencuri uang renovasi masjid? Ya enggak lah, kamu tuh aneh-aneh. Kamu dapat dari mana ini? Tulisan siapa ini? Alisa. Alisa yang nulis itu, Mas. Aku nemuin itu di kamar dia. Kamu tuh udah mulai nggak jelas deh. Bel, Alisa tuh udah meninggal. Mana mungkin dia yang nulis? Jujur aja, Mas. Ingat dosa. Apalagi uang yang kamu curi itu amanah. Cukup. Aku kasih tahu sama kamu. Aku itu nyuri buat biaya rumah sakit anak kita. Anak kita. Ingat nggak kamu? Hah? Astagfirullahaladzim. Jadi benar kamu nyuri uang masjid, Mas. Apapun alasannya, itu dosa, Mas. Mencuri itu tidak dibenarkan untuk alasan apapun. Istighfar, Mas, istighfar. Aduh, Bella, udah deh. Emang kamu punya solusi lain? Gimana caranya untuk bayar biaya rumah sakit Alisa? Hah? Kalau kamu punya, nggak apa-apa kamu ceramain aku.
Aku akan laporin kamu ke Pak RT dan Pak Ustadz. Apa yang udah kamu lakukan ini sudah merugikan orang banyak, Mas. Silakan. Kamu mau laporin. Tapi kalau kamu berani laporin mereka, aku cerai. Pak. Takut. Nah, itu tuh. Di sini, Mas. Au ini. Alah, ini pangkal sono. Ngapain di sini? Ini bungkusannya. Iya, ini Mas Gun. Kotakannya Mas Gun. Oh, boleh saya lihat? Boleh, silakan, Mas Gun. Mas Gun. Sana. Duluan depan. Mas Gun, pakai bismillah dulu. Lu di situ. Mas Gun. Habis bismillah, bayangin mukanya njum dulu ya. Sabar semuanya. Mas Gun. Waling, biarin udah. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Gun. Aduh, Njum belum kawin nih. Jodohnya Njum belum ketemu nih. Maaf, Njum. Astagfirullahaladzim. Ini apa Pak RT? Ya Allah. Pak RT gimana sih? Baju doang Pak RT. Bang Daus ini. Nakutin aja. Pak RT. Ini udah bikin geges kamu Budit. Nih gara-garanya nih. Nah, kok Njum sih? Njum yang baru nemuin. Loh, memang Njum yang nemu. Tapi pas Njum mau ambil, katanya Mas Endo sama Mas Bisma itu bom. Gitu. Nah, makanya segala sesuatu tuh harus dipastikan dulu. Jangan keburu heboh. Nggak enak sama warga di sini. Justru yang heboh-heboh itu yang dicari loh. Apa dulu? Ini gimana ya? Renovasi masjid udah hampir seminggu, tapi belum ada perubahan. Mama kemarin sama Sista kesana ya Sis ya. Masa tukang-tukangnya itu nggak dikasih uang makan atau makan siang? Iya Mas, kasihan banget tukang-tukangnya. Mereka itu kan kerja butuh tenaga. Ya kalau misalnya nggak dikasih makan, mana punya tenaga? Ya, kita nggak boleh seuzon ya Mbak ya. Tapi ya mungkin nggak ya kalau misalnya dia berbuat curang. Namanya manusia, mungkin aja kan khilaf. Selama ini kan yang jadi bendahara masjid itu Mas Dion. Apa mungkin ya dia berbuat curang? Nah, bisa jadi mah. Sista juga punya pikiran kayak gitu. Kalau uang masjid utuh, renovasi masjid nggak akan mangkir dong. Udah. Kita nggak boleh seuzon dulu. Pak Ustadz Sakib mau nanyain langsung sama Mas Dion. Mudah-mudahan berita tentang Mas Dion itu salah. Jadi renovasi masjid bisa cepat selesai. Dan warga kampung Kucrit juga beribadah bisa nyaman lagi. Ya deh. Amin. Ini Pak RT, ini kotak hitamnya Pak RT. Punya Njum? Bukan Bang Daus, ini Njumnya tuh curiga. Kedengeran nggak? Bukan? Tik-tak, tik-tok tuh. Ya gitu bunyinya. Bang Daus. Dek gitu. Ini bom ini. Astagfirullahaladzim. Aduh, Bom ini. Pak RT, Njum belum kawin Pak RT. Bang Daus. Bang Daus. Jangan nakut-nakutin sama si Teh. Iya, ini bom ini. Pak RT. Ngawur ya. Jangan Bom. Saya belum dapat yang latih. Lah, ya kode toh. Njum juga belum kawin. Udah Bapak RT aja. Iya, gue juga. Belum dapat penglaris. Aduh. Suara gimana? Aduh, Bang Daus. Gimana nih Bang Daus? Marketnya. Kalau meledak gimana? Ini dari suaranya beneran bom nih. Daripada begitu mending kabur aja. Kabur. Ayo, kabur. Marketnya. Kenapa di bawah itu? Pak RT. Kenapa di bawah? Marketnya. Marketnya.
Kenapa di sini pindah ke situ? Kamu kabur. Iya. Nah, baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Raisa, kamu nggak pulang ke rumah kamu? Pulang? Enggak sih, Mbak. Aku ngerasa masih nyaman banget tinggal di sini. Enak, rame. Ada Sista juga. Gitu ya. Tapi rumah kamu kan udah lama tuh ditinggal. Apa nggak nanti rusak atau apa? Kan perlu dibersihin, perlu dirawat gitu loh. Iya, Mbak. Mama kenapa nanya kayak gitu? Ya nggak apa-apa sih, Sista. Mama kan cuma nanya. Soalnya Raisa kan punya rumah sendiri dan perlu dirawat. Kalau ditinggal lama-lama nanti pada rusak lagi barang-barangnya. Oh, jadi bukan karena cemburu nih. Siapa yang cemburu? Orang gak ada yang cemburu, orang nanya bener. Ya kan Raisa punya rumah kan? Masa Mama nggak tahu adik Mama sendiri? Iya, Mbak. Tapi ya udah terserah kalau emang kamu masih betah di sini. Terus nggak ngerasa keberatan dengan jarak tempuh itu ke kampus, ya terserah kamu juga sih. Habis di sini enak banget, Mbak. Ada Aldo, Adam, Sista, ada Mbak juga, rame nemenin Enak Raisa tiap hari aku terus. masakin ya. Iya, masakannya Mbak enak daripada aku di rumah sendirian. Iya sih. Ya udah terserah lah. Masuk dulu ya. Ustadz, saya perhatikan seminggu ini renovasi masjid kok nggak ada perkembangannya ya. Kenapa ya? Mas Gun, semua uang dari warga dan para penyantun sudah dipakai untuk membeli kebutuhan renovasi dan biaya tukang selama proses perbaikan masjid. Ani sendiri juga bingung nih, kenapa bisa jadi kayak gini. Pak Ustadz, Mas Adam, Mas Gun, saya sebagai mandor sekali lagi minta maaf. Memang ada kekurangan di material untuk membangun renovasi masjid ini. Masih kurang. Waktu itu kan saya udah kasih uang sumbangan dari remaja kampung sebelah ke Mas Dion. Pak Ustadz udah dikasih tau belum? Si Dion nggak ngasih tahu apa-apa kan? Iya Pak Ustadz, saya juga bingung karena tukang-tukang saya juga pada ngeluh kalau Mas Dion ini suka terlambat ngasih uang makan siang dan jatah mereka sering dikurangin. Astagfirullahaladzim. Sepertinya ada yang nggak beres sama si Dion. Biar nanti Ana yang ngomong langsung sama dia, ya. Udah, kalau gitu kita jalan aja. Ya. Ya. Makasih ya. Ya. Waalaikumsalam. Lisa. Ini siapa yang gambar? Ini siapa yang nulis? Apa ini Alicia yang tulis? Enggak mungkin ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz Syakib. Ada apa, Ustadz? Dionnya ada? Aneh pengen ketemu suami ente. Mas Dionnya ada, sebentar saya panggilin ya. Mas Dion! Mas Dion, ada Ustadz Syakib nih. Pak Ustadz. Dion, Aneh mau nanya nih sama ente. Tadi Ruslan ngomong sama Aneh, katanya jatah uang makan tukang ente nggak kasih. Terus bahan-bahan material juga masih banyak yang kurang. Ada satu lagi yang Ana mau tanya sama ente. Ente sudah terima uang sumbangan dari Adam, bener itu?
Tapi ente nggak ngomong sama Ani. Itu dia Pak Ustadz, justru saya baru mau lapor ke Pak Ustadz. Kalau soal upah emang sengaja Pak Ustadz saya tipis-tipisin. Karena dana kita udah mulai mau habis. Kalau soal bahan material emang sengaja Pak Ustadz saya keluarinnya pelan-pelan biar uangnya nggak cepet habis juga Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz tenang aja, besok bakalan saya tambah lagi ya. Dion, ente ini dikasih kepercayaan megang amanah warga. Jadi ente mesti berkata jujur dan transparan. Ini masalah uang sumbangan untuk renovasi masjid. Ente jangan main-main dengan hal yang seperti ini. Azab Allah tantangannya. Sialan nih si Ruslan. Gara-gara dia ngadu, Ustadz Sakip jadi mulai curiga sama gua. Paham? Paham Pak Ustadz. Pokoknya Pak Ustadz tenang aja. Uang bakalan aman di tangan saya. Ya udah, kalau gitu aneh mau pamit. Tapi bener nih, besok bahan-bahannya ditambah lagi ya. Dan jangan lupa upah tukang dan makanannya dicukupin. Kasihan mereka. Mereka juga kan sudah berkeluarga, ya. Mereka butuh untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Ya udah ya. Aneh pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kenyang juga ya, alhamdulillah. Bang Daus, Bang. sini udah selesai nih. Iya, Mama Adam. Nih. Ya. Bang tumben mangkal di sini, Bang. Iya, maaf ya. Iya, jadi saya nggak enak juga nih. Habis di pangkalan katanya ada bom. Hah, ada bom? Emang di kampung Kutsit ada teroris, Bang Daus? Nggak tahu, pokoknya ada kotak. Terus katanya bom gitu. Astagfirullahaladzim. Bang, saya juga dapat berita dari Juminten katanya ada bom di sana. Nah itu. Tapi saya nggak yakin, Bang, apa benar atau enggaknya. Ya udah Mas Gun, kalau nggak yakin mendingan ikut aja, ayo. Ya udah sekarang. Iya, ayo. Ya udah mendingan cepetan dicek, Mas Gun, Bang Daus. Tapi haus. Ntar aja kalau minum ya gampang itu ada di gerobak. Oh ya udah. Ya, makan. Oh. Nggak ada ya. Asik. Ya. Ya udah cepetan Saya permisi sana. dulu ya. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, minumnya nanti di sana ya. Iya, iya. Selek nih, nggak ada minum. Waduh, iya yuk. Assalamualaikum. Masih masjid. Ya enggak lah, kamu tuh aneh-aneh aja deh. Kamu dapat dari mana ini? Tulisan siapa ini? Alisa. Alisa yang nulis itu, Mas. Aku nemuin itu di kamar dia. Kamu tuh udah mulai nggak jelas deh. Del, Alisa tuh udah meninggal. Mana mungkin dia yang nulis? Jujur aja, Mas. Ingat dosa. Apalagi uang yang kamu curi itu amanah. Cukup. Aku kasih tahu sama kamu. Aku itu nyuri buat biaya rumah sakit anak kita. Anak kita. Ingat nggak kamu? Hah? Astagfirullahaladzim. Jadi benar kamu nyuri uang masjid, Mas. Apapun alasannya, itu dosa, Mas. Mencuri itu tidak dibenarkan untuk alasan apapun. Istighfar, Mas, istighfar. Aduh, Bella, udah deh. Emang kamu punya solusi lain? Gimana caranya untuk bayar biaya rumah sakit Alisa? Hah? Kalau kamu punya, nggak apa-apa kamu ceramain aku. Mas, aku akan laporin kamu ke Pak RT dan Pak Ustadz. Apa yang udah kamu lakukan ini sudah merugikan orang banyak, Mas. Silakan. Kamu mau laporin, laporin. Tapi kalau kamu berani laporin mereka, aku cerai. Pak. Takut. Nah, itu tuh. Gue di sini, Mas. Au ini. Alah, ini pangkalnya sono. Ngapa dari sini? Ini bungkusannya. Iya, ini Mas Gun. Kotakannya Mas Gun. Oh, Bu. Boleh saya lihat? Boleh, silakan, Mas Gun. Mas Gus. Mas Gun.
Sana. Duluan depan. Mas Gun, pakai bismillah dulu. Lu di situ. Mas Gun. Habis bismillah, bayangin mukanya njum dulu ya. Sabar semuanya. Mas Gun. Gualing, biarin udah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Njum belum kawin nih. Jodohnya Njum belum ketemu nih. Maaf, Njum. Astagfirullahaladzim. Ini apa Pak RT? Ya Allah. Pak RT gimana sih? Baju doang Pak RT. Ya Menjauh sih nih. Nakutin aja. Pak RT. Ini udah bikin geges kamu Kudrit. Nih gara-garanya nih. Nah, kok Njum sih? Njum yang baru nemu, nemuin. Loh, memang Njum yang nemu, tapi pas Njum mau ambil, katanya Mas Emil sama Mas Bisma itu bom. Gitu. Nah, makanya segala sesuatu tuh harus dipastikan dulu. Jangan keburu heboh. Nggak enak sama warga di sini. Justru yang heboh-heboh itu yang dicari loh. Apa dulu? Pergi kamu Alisa, pergi! Jangan ganggu bapak anak, pergi! Pergi! Oh! Mas Dion, kenapa sih kok pagi-pagi teriak-teriak? Punggung aku sakit banget. Ini pasti gara-gara Alisa. Tadi ada Alisa di situ. Ya Allah Mas, gak ada apa-apa. Kamu tuh jangan mikir yang aneh-aneh. Makanya kamu banyak-banyak istighfar Mas. Kamu nih kenapa sih gak pernah mau percaya sama aku? Alisa, kalau kamu masih berani gangguin Bapak, Bapak akan panggil orang pintar buat usir kamu. Mas, istighfar Mas, istighfar. Kamu nih orang lagi sakit malah ngoceh aja. Dasar istri gak berguna. Mas, alhamdulillah Tante Ratih sama Tante Raisa nikahnya ada oleh-oleh dari teman Kania. Kebetulan dia dari Mekah nih. Ada pasmina Tante, ada 2. Yang satu buat Tante Ratih. Wah. Yang satunya buat Tante Raisa. Aduh, makasih. Kania nggak pakai nih pasminanya beneran. Ih, nggak apa-apa Tante, Kania udah ada oleh-oleh makanan kok. Sama ini Sista, kamu aku kasih oleh-oleh makanan aja nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Kak, makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Ya udah kalau kayak gitu Tante coba ya. Iya Tante. Coba Tante coba. Terus ya, coba Mbak warnanya coklat ini. Subhanallah Tante, lumayan cantik. Kayak gini mah makin banyak yang naksir sama Tante Raisa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Gun. Ada warga baru? Enggak. Oh bukan. Wah. Mas Gun. Ini Raisa. Oh ya Raisa. Mbak Ratih, saya bawa soto nih kesukaannya Mbak Ratih. Harus. Coba silakan. Aduh, siap. ya, terima kasih Mas Gun. Mas Gun. Mas Gun. Tante gimana? Iya, gimana? Iya, wanita yang cantik. Tuh, Raisa. Udah dibilang cantik sama Mas Gun. Kan? Pakai hijab aja. Tapi Tante Ratih nggak cemburu kan Tante Raisa dibilang cantik sama Mas Gun? Cemburu kenapa? Orang nggak ada apa-apa ya. Udah nggak usah bohong mah. Tapi Gun. emang Tante udah ada niat, tapi ya insya Allah. Amin. Saya lihat minggu-minggu ini
harus rapi. Kalau enggak, Iya begitu bang. gatel. Yaudah, kerja yang baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dion, saya boleh nanya nggak? Mas Dion udah beli sisa material buat renovasi masjid belum? Udah pakai aja yang ada dulu mas, ribet banget sih. Mas, semua udah habis mas, tukang sungun udah pada nganggur kalau material cuma segini mas. Gini aja deh mas, gimana kalau saya ngeliat pembukanya mas, pengeluarannya berapa biar saya tahu mas. Atau maaf mas, Mas Dion berbuat curang. Lu kok jadi nuduh gue? Lo tuh di sini cuma mandor, nggak ada urusannya sama duit. Lagian gue juga tahu nih, lo kan yang udah fitnah gue ke Pak Ustadz. Hah? Astagfirullahaladzim mas, niat saya baik, saya nggak ada fitnah mas. Saya cuma pengen lihat pembukanya aja mas. Saya bilang nggak bisa, nggak bisa. Apa jadi maksa sih? Astagfirullahaladzim. Itu kenapa Bang Dion? Mukulin orang. Buset. Bang Dion, aduh, sabar. Bang Ruslan nggak apa-apa. Bang Dion, ada apa sih ini? Istighfar, Bang Dion. Lu nggak usah ikut campur. Bukan masalah nggak ikut campurnya, Bang Dion. Istighfar. Kita ini di depan masjid rumah Allah, nggak baik. Malu sama Allah. Emangnya mau, Bang Dion, nanti matinya sempitin kuburannya? Lu nyumpahin gua mati lu. Bukannya begitu. Udah jangan berantem udah. Saya ngalah kok. Iya bang. Kan ya? Adam. Panas kan? Ih panas banget. Kalau panas kita harus minum yang seger-seger. Iya dong. Nih, Kamu beli apa? waktu itu kan kamu beliin aku. Sekarang aku beliin kamu. Wih, Monty Home. Asik. Tuh. Minum Ternyata ya? benar. Jadi banyak perbincangan tau Monty Home ini. Karena apa? Kemasannya trendy. Terus kan transparan nih. Iya dong. Kemasannya. Dan pertama kali di Indonesia. Keren ya, Dam? Keren banget. Dan yang paling penting adalah bahan-bahannya alami. Gulanya asli, tanpa pewarna, ya kan, tanpa pengawet juga. Dan nggak nempel ya di tenggorokan. Tenggorokan, jadi aman diminum sepanjang hari. Kasih ya, Dam. Sama-sama. Seger banget nih. Ini aku beli banyak nih. Satu lagi nih. Tuh. Kasih ya. Seger kan? Emangnya Monty Home minuman tradisional tapi rasanya rumahan. Betul. Yuk. Yuk. Kalau sampai Pak RT dan Pak Ustadz tahu gue pakai uang sumbangan masjid, segera habis semuanya. Gue mesti cepet bertindak. Kembalikan uang masjid itu. Pak, hentikan kejahatan itu. Bapak mencuri uang masjid. Alisa, pergi kamu. Bapak ngelakuin itu semua buat pengobatan kamu. Kalau nggak, mana mungkin Bapak berani. Pergi kamu, Alisa. Pergi. Tolong. Tolong. Ada suara. Tolong ya? Tolong. Aduh. Kita cari. Kayak suara Mas Ruslan. Ruslan ya? Mas Ruslan. Astagfirullahaladzim. Ruslan.
Kok tega orang lakuin ini semuanya? Hah? Siapa yang melakukan ini, Mas? Coba ente ceritain ke Ane, siapa pelakunya? Yang melakukan ini semua. Bacok lo. Itu pelajaran buat tukang ngadu. Kalau perlu, lu mati. Kalau gitu Ustadz kita bagi tugas ya. Ustadz sama Adam tolong cari dia. Biar saya urus Ruslan. Adam, yuk. Maafin suami saya, Pak Ustadz. Dia yang udah mencuri uang renovasi masjid. Saya nggak kuasa nyimpen kebohongan ini terus. Saya takut dosa, Pak Ustadz. Ente nggak perlu minta maaf. Seharusnya yang minta maaf itu suami ente. Sekarang suami ente di mana? Mas Dion gak ada di rumah, Pak. Dia dari tadi belum pulang dan saya nggak tahu dia kemana. Begini, Mbak. Mas Dion telah melukai Mas Ruslan. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mas Dion jadi setega ini? Dam, kita kudu cari dia. Biar bisa mendengar langsung pengakuan dari mulutnya. Tolong! Sakit! Astagfirullahaladzim, Pak Ustadz. Mas Dion. Lebih baik ente mengakuinya dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan ente yang Aduh, Pak Ustadz tolong Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, saya ngaku Pak Ustadz. Saya yang udah ngambil uang sumbangan masjid. Tapi saya ngelakuin itu semua karena desakan biaya pengobatan Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ruslan, ente juga pelakunya yang bikin dia terkapar di semak-semak. Iya Pak Ustadz, saya juga yang udah mukulin Ruslan karena dia udah ngaduin semua perbuatan saya. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, di punggung Mas Dion kok merah? Astagfirullahaladzim. Dion, bertobat ente. Hanya tobat yang bisa menolong ente. Mas Dion. Yo, Dam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, kok di liang lahatnya mengeluarkan air semen? Ya Allah. Ampunilah suami hamba ya Allah. Maafkanlah kesalahannya. Bebaskanlah beliau dari azabmu ini ya Allah. Ya Allah. Mas Dion. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ustadz, sebaiknya kita berdoa Pak Ustadz. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin. Amin. Wa ali Muhammadin. Amin. An la tudiba hadhil mayyiti. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina adzabannar. Amin. Amin ya Allah. Mari. Nih, coba lu lihat tuh malunya. Busnak banget. Jawab baik lo. Bang Bopak, ini hukumannya sampai kapan nih Bang Bopak? Kan harus pulang ke kota. Sampai aku lelah. Nih. Sekarang diapain lagi, Us? Udah begini aja terus. Begini terus sampai yang namanya ini kaki entar rembes. Nah, Kok kaki ngerembes sih, Bang? Lah ilo kan, Bang. Rembes gimana ceritanya? Kan lumer lama-lama. Iya. Lu ngulangin lagi gak? Kagak, Bang. Kalau segala sesuatunya lu cek dulu, bener apa kagak? Paham? Iya, Bang. Iya, Mas Bisma sih. Enggak. Kalau begitu, Bang. Boleh, langsung sih
kayak gitu. Bilang. Saya berjanji. Saya berjanji. Saya tidak akan mengulangi lagi. Iya. Andai kata kalau misalkan. Aduh. Bang. Apaan lagi? Buluk. Apa sih bang? Makasih bang. Di belakang. Di belakang. Gerobak. Ada apa Apa sih bang? lagi? Dia lagi bercanda. Jangan gosip. Gerobak. Mau begini. Mau Udah urus begini baca saya. undang-undang lagi. Mau gosip. Beneran dia mah gak bohong. Udah jangan banyak alasan. Ntar dikit-dikit ngadu sama emak. Undang-undang lagi. Saya Berjanji. berjanji. Kalau lihat setan. Lihat setan. Saya kabur. Saya kabur.